pola bilangan. Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Oke. Bilangan apa aja yang kalian ketahui? Saya, Bu. Ya, Silvi. Pola bilangan ganjil, pola bilangan genap. Oke, selain itu ada lagi yang tahu? Saya, Bu. Ya, bilangan persegi dan segitiga. Oke, ya benar semua ya, udah pada paham. Oke, ya jadi hari ini kita mau belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, hari ini kita juga butuh pola bilangan untuk materi yang kita pegang pada hari ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya ya, di sini ada yang bercita-cita bekerja di Badan Pusat Statistik sektor pangan nggak? Oke ya. Nah, di pekerjaan itu kita bakalan butuh materi barisan dan deret aritmatika untuk mengetahui pertumbuhan sektor pangan. Nah, yang lain di sini ada yang suka menabung nggak? Saya, Bu. Bu. Oke, biasanya menabung buat apa? Buat beli jajan. Oke, buat beli jajan ya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan materi barisan. Misalnya kita mau jajan gitu ya, butuh uang 50.000. Nah, tapi uangnya dimulai dari 2.000 dulu. Nah, pasti akan menabung dulu kan. Nah, kita butuh materi barisan dan deret aritmatika untuk tahu berapa hari kita akan menabung. Jadi pembelajaran hari ini tujuannya yaitu anak-anak sebagai siswa itu bisa paham gitu ya tentang definisi barisan dan deret aritmatika, terus informasi apa aja di dalamnya dari suku awal, pembeda, dan bagaimana rumus suku KM. Jadi anak-anak di materi barisan dan deret ini sebenarnya kita mempelajari dua hal ya, ada aritmatika dan ada geometri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, menurut Itu bedanya aritmatika sama geometri itu apa? Terus contohnya itu gimana ya, Bu? Oke ya, jadi karena sudah disinggung oleh Nurul Masita, kita akan mempelajari dua hal ini ya, aritmatika dan geometri. Nah, pada hari ini kita mau belajar aritmatika, di pertemuan selanjutnya kita bahas geometri. Nah, untuk mengetahui apa sih aritmatika itu, kita mau sama-sama belajar gitu ya dari pembelajaran hari ini. Nah, Ibu berikan contoh terlebih dahulu. Di sini ada pola bilangan genap ya. 2, 4, 6, 8, dan 10. Kira-kira angka berikutnya apa? 12. 12. Oke, semua tahu ya 12. Tahu. Oke, Bu tulis di sini ya. Nah, kalau kita mau mencari angka ke 100 atau ke 1000, kita perlu ngurutin gini nggak? Kelamaan, Bu. Kelamaan. Oke, dan yang lain capek mungkin ya kalau ngurutin sampai 100 atau 1000. Ya, jadi di barisan dan deret aritmatika ini kita bisa menentukan suku ke 100 atau ke 1000 dengan menggunakan rumus atau formula. Jadi tidak perlu diurutkan satu-satu gitu ya. Nah, untuk mengetahui apa sih yang perlu dikerjakan untuk mencari suku ke 100 atau ke 1000, Ibu sudah sediakan LKPD untuk anak-anak kerjakan ya. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan ya. Oke, ini untuk kelompok 1, pengerjaannya di karton ya. Ini untuk kelompok 2. Oke, pengerjaannya di karton. Nah, di situ sudah ada masalah. Kalian bisa lihat masalah 1 dan masalah 2 yang tersedia di LKPD. Mungkin bisa membentuk kelompok ya.
Oke, selamat bekerja. Oke, waktu pengerjaannya sudah habis ya. Jadi kelompok 1 bisa maju untuk presentasi masalah satu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 ingin memperhatikan hasil kerja kami masalah 1. Sebelumnya saya Faisal Waridin dan ini Mas Sita, Okta. Di sini asumsinya kursi pada baris ke-10 lebih banyak daripada kursi pada baris ke-1, 2, 3, 4 dan 9 sampai 9. Langkah penyelesaiannya yang pertama mencari jumlah kursi pada baris ke-1. Yang kedua mencari jumlah beda kursi dari baris ke-1, kedua, 2, ketiga dan seterusnya. Yang ketiga menentukan suku-sukunya. Yang keempat menemukan rumus suku UN atau UN. Data yang diperlukan A sama dengan U1 sama dengan 20. Menentukan B dengan cara U2 kurangi U1 sama dengan 4. UN karena baris ke-10 jadi U10. Penyelesaiannya urutan 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56. Nah, rumusnya A sama dengan 20, B sama dengan U2 min dikurangi U1, 24 dikurangi 20 sama dengan 4. Karena N nya 10 jadi U10 sama dengan 56. 56 ini dari 20 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 4 hasilnya 56. Jadi rumusnya UN adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, ya dari kelompok 1 sudah jelas ya sepertinya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya kan? untuk menentukan beda, apakah bisa menggunakan rumus suku U3 dikurangi U2? Oke, mungkin dari kelompok 1 bisa dijawab ya. Boleh, karena dalam aritmatika bedanya itu sama. Oh, terima kasih Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sudah. Oke ya, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Oke, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan bagus ya hasil diskusinya pada masalah 1. Sekarang kelompok 2 silakan presentasi masalah 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah 2. Nah, di sini kami mengasumsikan bahwa mencari gaji tiap bulan selama tahun lalu digunakan. Nah, untuk langkah penyelesaiannya yang pertama menulis gaji yang pertama, yang kedua menentukan kenaikan gaji per bulan, yang ketiga mencoba mengerjakannya dengan cara manual, dan yang keempat menyelesaikan
Nah, untuk data informasinya, yang A gaji awal sejumlah 1.500.000, yang B kenaikan gaji sejumlah 50.000, dan N-nya sama dengan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, untuk gaji keseluruhan 1 tahun pertama, penyelesaiannya tadi kan sudah diketahui ya, gaji awalnya 1.500.000, jadi A-nya 1.500.000. Nah, untuk mencari U12 menggunakan A plus M-1 kali B. A-nya tadi 1.500.000 disubstitusikan, 1.500.000 ditambah 12 min 1 dikali 50.000, dioperasikan ketemu 2.050.000. Nah, untuk S12 nya yang kedua dikali A ditambah UN. Nah, sama dengan 12 per N 1.500.000 ditambah 2.050.000. Ini hasil substitusi dari U12, didapatkan hasilnya 21.300.000. Jadi untuk gaji keseluruhan 1 tahun pertama adalah 21.300.000. Oke, ya. Itu dari presentasi kelompok 2. Dari kelompok 1 ada pertanyaan? Bisa. Oke, sudah jelas ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi udah presentasi anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 udah bagus ya Ibu lihat. Oke, kita mau sama-sama simulin jawaban MKPD kita pada pembelajaran hari ini ya. Untuk masalah 1 tadi kan ditanyakan kursi pada baris ke-10. Jadi kesimpulannya kursi pada baris ke-10 berapa anak? U10-nya ada 56, Bu. Sama Iya. seperti saat kita mengurutkan manual. Ya, berarti sama ya. Nomor 1 U10-nya sama dengan 56. Kelompok 2 juga sama ya? Sama, Bu. Oke, jadi jawaban yang benar U10 sama dengan 56 ya. Jadi jumlah kursi pada baris ke-10 sama dengan 56. Oke, terus yang kedua kita mau bahas ini ya. Masalah yang kedua yang ditanyakan itu gaji karyawan keseluruhan pada 1 tahun pertama. Jadi jawabannya apa? Belum ada ya. S12-nya 21.300.000. Oke. Ya, jadi kelompok 1 juga sama ya, 21.300.000. Sama, Bu. Oke, ya jadi benar ya jawabannya. Nah, yang pertama ya, jadi yang pertama ini menggunakan konsep apa, Nana? Barisan aritmatika. Oke, benar ya, barisan aritmatika. Yang kedua menggunakan konsep apa? Konsep Dari dari aritmatika. Oke, ya benar. Jadi hari ini kita sudah belajar barisan dan deret aritmatika ya. Semoga semakin paham. Nah, dari rumus yang anak-anak sudah kerjakan tadi, kita juga bisa aplikasikan pada persoalan yang tadi kita bahas ya, yang di awal. Kalau dari pola bilangan ini kita bisa menentukan suku ke-10, suku ke-100, suku ke-1000 dengan menggunakan rumusnya. Jadi ini kita mau menyimpulkan ya apa yang kita pelajari. Yang bisa menyimpulkan apa itu barisan aritmatika? Saya, Bu. Iya, Sita. Ya, jadi pola barisan aritmatika yaitu pola bilangan yang memiliki beda yang sama antara suku ke-1 ke suku ke-2 dan suku ke-2 ke suku ke-3 dan seterusnya. Oke, sudah tepat ya jawaban rumah Sita, yaitu pola bilangan yang memiliki beda sama antara suku ke-1 ke-2 ataupun 2 ke-3 dan seterusnya. Oke, untuk menentukan barisan aritmatika kita perlu informasi apa aja ya? Saya, Bu. Oke, apa? Suku pertama disimpulkan dengan A. Oke, suku pertama yang bisa disimpulkan A ya. Kemudian, Beda, Bu. oke, Faru beda. Beda ini apa, Faru? U2 dikurangi dari 1. Oke, U2 dikurangi ke 1. Bisa juga U3 dikurangi ke 2 dan selanjutnya ya. Iya, Bu. Oke, dari data yang sudah ada ini dan dari definisi barisan aritmatika kita bisa simpulkan. Jadi rumus suku ke N
dengan definisi, datanya, serta formula untuk mencari rumus huruf PN. Oke, di sini anak-anak udah paham semua belum? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, untuk lebih paham lagi, anak-anak saya beri tugas ya. Silakan buka bukunya. Halaman 32 ya. Ada masalah 6.3 dan masalah 6.5. Dikumpulkan 3 hari ke depan ya di meja ibu. Ya, jadi kita akan lanjutkan ke